Lu emang gak keren sih. Itulah kenapa pakai nama Yako. Lu menyadari ya nama lu tuh terlalu biasa buat rapper. Ya bingung kalau dulu Lilian kan nggak enak ya gitu. Nggak ada Lililan gitu. Lu dosen yang seperti apa di kampus? Kira-kira seperti apa? Ayo kalau bisa tebak kayak apa? Yang dosen so asik pengennya dipanggil Mbak ya? Berarti lu yang menceburkan Igor ke hip hop. Kalau nyeburkan sih enggak ya, paling dia emang udah ada kemauan, cuman ya gue bantu mendorong lah. Kalau sekarang Psycho-G gitu pakai SAY KOJI. Kalau dulu? Dulu Psycho Oh, sama G. gitu. Dia pakai nama itu dan itu pas nge-rap tuh yang marah-marah. Tapi keren. Wah, nih anak potensinya gede banget gitu loh. Kalau gaya nge-rap lu tuh kalau didefinisikan apa sih gaya nge-rapnya? Waduh, apa ya? Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Keren gak gue openingnya? Keren banget. Saya nervous terus terang. Kok nervous? Ketemu Kang Soleh. Bersama saya sudah hadir seorang rapper, seorang teacher. Rhyming ya? Iya, kan gue harus rhyming karena kalau nggak rhyming malu. Oke, tapi nggak lapar kan? Sudah, tidak sudah. lapar. Oke. Dan kita kenalan tahun 2005 kayaknya. 2005 ya? Benar-benar. Zaman gue di Trax ya. Betul. Gue ketemu lu pertama kali di gedung MRA kalau nggak salah. Iya, betul banget. Teman sekelas beri sambutan yang meriah untuk Yako alias Yani Oktaviana. Hai, this is Yako dan lo sedang menyaksikan podcast Naik Kelas. Nama asli lu emang gak keren sih. Itulah kenapa pakai nama Yako. Lu menyadari ya nama lu tuh terlalu biasa buat rapper. Ya bingung kalau dulu Lilian kan nggak enak ya gitu. Nggak ada Lililan gitu. Terus kebetulan sebenarnya itu emang bukan dibikin buat keren-kerenan sih. Nama panggilan. Siapa yang manggil pertama kali? Temen SD. Jadi dulu kita punya grup namanya Metal Girls. Kan dulu zamannya Guns N' Roses, Metallica, ya kan? Pokoknya metal lah zaman itu. Nah kita tuh kayak bikin kita ngirim surat ke satu majalah. Di situ kita bilang kayak sahabat pena. Dulu kan sahabat pena banget. Ya. Hobi korespondensi. Betul. Nah itu kita kayak menawarkan kalau punya pertanyaan tentang grup-grup metal bisa tanya ke kita. Nah terus di situ mau tulis nama Yani nggak enak gitu kan. Akhirnya teman gue dikasih nama, udah lo nama lo Yako aja gitu. Oh ya keren-keren juga. Ya udah dari SD sampai sekarang akhirnya pakai nama itu. Kelas berapa? Waktu itu dari kelas 6 SD. Berarti selain Yako ada siapa lagi tuh Metal Girls itu yang namanya yang keren-keren itu? Ada ya, aduh gue lupa sih, ada Yako, terus ada Pepin. Terus ada siapa, aduh gue udah lupa, Emca gitu, Meka gitu. Gitulah anak SD ya kan, yang hobi yang bikin nama-nama seru. Itu SD di mana? Surabaya? Surabaya. Aduh. Kelakuannya area-area Surabaya. Bonek. Apa lu nanya apa di surat itu? Ya bukan nanya, itu kayak menawarkan jasa, siapa yang mau tanya-tanya tentang band-band metal gitu. Oh jadi lu tuh percaya diri bahwa ada yang mau nanya ke lu gitu? Iya ke grup kita gitu. Tapi banyak yang ngirim surat ya. Surat itu kebanjiran surat kita. Ada yang nanya tolong ceritain tentang biografinya Guns N' Roses. Ya udah kita jawabin dan ada pada saat itu yang kirim surat dari salah satu sekolah internasional di Jakarta, waktu itu namanya JIS, Jakarta International School. Terus kita bahas, kita balas, terus kita seneng banget ya anak Surabaya ya kan dapat kiriman surat dari anak JIS gitu. Wah, berasa keren banget. Tapi emang kalian mengerti musik metal? Pada saat itu ya kan semuanya emang dengerinnya metal. Nggak, kenapa merasa yakin Kak ilmu kalian lebih banyak dibandingkan yang lain? Iya kan karena ibaratnya semua dapetnya dari majalah. Kita kumpulin majalahnya jadi ilmunya dari situ lah. Tinggal nyontek aja ditulis gitu. Berarti masa kecil lu musik-musik keras tuh cukup dekat? Iya lumayan. Dia emang dasarnya suka musik ya Kang. Jadi apapun dibabat sih. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang lu dari yang dulu kecilnya rock melenceng ke hip hop? Nah itu
poinnya ada di SMP. Pada saat itu semua radio memutarkan lagu hip hop. Jadi kan kita dulu di tahun 92 93 kiblatnya adalah radio kan. Dan semua radio di Surabaya itu memutarkan lagu-lagu Public Enemy, Naughty by Nature, Run DMC, terus NWA, dan ada satu radio yang punya program hip hop. Nah, gue tuh begitu dengerin pertama kali lagunya siapa ya, Kid Rock, terus Naughty by Nature tuh langsung kayak, wah ini musik apaan? Kok keren banget? Kok kayaknya beatnya bisa bikin gue langsung apa ya? Kalau metal kan headbanging gitu, ini nodding gitu kayak yang ngangguk-ngangguk tanpa lo sadar gitu. Dari situ langsung klik, wah ini kayaknya something yang gue mau explore lebih jauh lagi. Dan itu tidak lu dapatkan sensasinya ketika mendengarkan musik rock pertama kali? Dapat energinya dapat, tapi karena gue juga suka nyanyi, nah ada nada-nada yang gue nggak sampai tinggi. Secara nyanyi bisa, tapi yang nggak bagus-bagus amat gitu kan gitu. Pokoknya cukup nggak fales aja. Cuman untuk menyentuh nada tinggi kayaknya, aduh enggak deh. Akhirnya ya itu tadi di rap kan memang nggak ada nada-nada tinggi ya gitu. Jadinya gue ngerasa ini kayaknya gue banget nih di situ. Akhirnya apa naluri bernyanyi lu bisa tersalurkan. Iya. Karena tidak perlu kayak Excel kan. Gak perlu kayak bener-bener banget. Bener. Makam tuh ada jangkau gitu. Tapi sejak perkenalan lu dengan hip hop di SMP, lu mulai meninggalkan musik lain? Enggak. Kalau ditinggalin sih enggak, masih dengerin juga. Gue gak menutup diri tidak mendengarkan musik lain. Justru musik lain itu jadi referensi gue. Tapi momen apa yang membuat lu bahwa gue punya bakat nih di hip hop? Gue pada saat itu ngerasa enggak ngerasa kayak gue punya bakat sih. Kayak emang nekat aja. Kayak apa ya? Gue selalu suka tantangan. Dan di saat itu gue kayak, wah dapet tantangan baru. Gue bisa nggak ya nge-rap? Bernyanyi dengan gaya nge-rap gitu. Itu kayak gue menantang gue sendiri di situ. Jadi kalau dibilang bakat, ya nggak tahu pada saat itu emang cuman gue suka musik aja. Tuh dari situ ya udah latihan sampai ya ngapalin lagu orang. Dulu kan nggak bikin lagu sendiri. Zaman dulu kan kita nggak dapat lirik dari internet. Betul. Bagaimana tantangannya lu mendengarkan lirik rap? Nah, Kang Soleh dulu dengerin Sanggar Cerita nggak? Hana Pertiwi. Dongeng. Dongeng kan di kaset ya. Iya. Itu kaset karena udah bosen dengerinnya bawang putih bawang merah bolak-balik. Akhirnya itu kaset mohon maaf saya timpa sama lagu-lagu yang ada kita dengerin di radio. Oh, direkam. Direkam. Jadi kayak mixtape gitu. Yeah. Begitu ada lagu taruh lah waktu itu Run DMC, Down with the King, rekam gitu kan, pas penyiarnya masuk matiin gitu, atau kalau enggak kebablasan kita tinggal kemana kerekam juga Suara penyiarnya. suara iklan bahkan. Terus ya udah dari situ untuk cari liriknya, karena kalau beli kaset sendiri pun belum tentu ada lirik ya kan. Iya. Dan kalau sekarang mau cari lirik mah gampang, internet aja udah. Dulu akhirnya diputer terus berhenti di pause, tulis liriknya, itu bahasa Inggrisnya udah nggak tahu itu apaan juga gitu. Terus put play lagi, terus dengerin ini ngomong apa ya bahasa Inggrisnya, tulis lagi. Ya udah kayak gitu sampai akhirnya dapatlah itu satu full lagu liriknya, terus kita latihan. Latihan tuh sambil diputer sambil dicoba. Iya, gitu. The struggle is real ya. Real bro, it's real. Apa lagu yang pertama kali lu ulik dan dengerin terus ditulis dikit-dikit? Waktu itu apa ya? Kalau nggak salah sih Kid Rock Back from the Dead. Back from the Dead. Kenapa lagu itu yang menjadi ulik pertama? Karena kalau nggak salah waktu itu lagu yang pertama kali, salah satu lagu pertama kali yang gue dengerin di radio gitu. Terus nge-rapnya kan emang agak-agak terinfluence rock juga gitu. Jadi gue suka banget. Terus ya udah mau dengerin, mau coba latihan buat nantinya di apa ya, buat di performin gitu, buat ditampilkan gitu. Jadi ya udah gue latihan. Terus selain itu ada Naughty by Nature juga yang OPP. Terus ada Rage Against the Machine di tahun 91 92 itu juga tadinya gue pikir itu adalah emang hip hop. Oh, karena gitu. si Zack-nya nyanyinya seperti itu. Betul. Nah itu juga salah satu yang gue dengerin, Bomb Track judulnya.
Itu juga gue hafalin. Tapi Bomb Track sendiri sebenarnya liriknya udah ada di kasetnya itu. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Tapi yang lainnya rata-rata sih nggak ada sih. Bahkan gue kalau bisa ke toko kaset tuh nebak-nebak, Kang. ini grup apa ya? Karena kan infonya dulu itu ya nggak banyak ya yang mengulas tentang grup-grup rap. Gitu. Taunya ya paling dari majalah musik luar, Rap Pages. Itu kalau lagi dapat, lagi ke toko buku, beli itu, oh ini rap nih, oh ini bukan. Sampai saya pernah salah beli kaset Earth, Wind and Fire, saya pikir rap itu. Terus didengerin, kok bukan ya gitu. Lagu yang paling susah waktu itu dihafalkan apa? Informer. Dari siapa itu? Snowman deh kalau siapa sih namanya judulnya yang nyanyi lupa gue. Snowman deh kalau nggak salah. Informer ada di bla bla blam itu kan belepatan banget itu sampai sekarang gue juga masih nggak bisa. itu salah satunya. Sama DT-nya Paperboy itu juga agak ribet cuman ya udah ajar aja sih pada saat itu kan bodo amat orang juga nggak tahu kita ngomong apaan ya kan gitu pronunciation-nya gimana grammar-nya gimana bodo amat yang penting tampil yang penting bisa nge-rap gitu kan soalnya kalau dulu nge-rap tuh kayaknya keren aja gitu. Rasa apa sih yang lu dapatkan ketika manggung dan dapat tepuk tangan? Apresiasi ya apresiasi yang kayaknya nggak bisa dibayar oleh uang gitu yang benar-benar nunjukin self aktualisasi tuh kan kalau kita ngomongin Maslow itu kan ada beberapa level yang paling atasnya itu nggak dinilai dari uang. Nah self actualization itu yang gue rasain gitu kayak gue bisa mengapresiasi mengekspresikan gue sendiri gitu gue bisa connect gitu dengan penonton bisa berinteraksi dan itu sih yang menurut gue yang paling penting dari situ. Intinya message gue bisa tersampaikan, mereka bisa klik, bisa dapetin message gue dan bisa nyanyi bareng itu something yang gue dapetin sih dari situ. Kalau skena hip hop Indonesia sekarang seperti apa? Kalau dibilang seperti apa lagi geliat-geliatnya lagi gila sih nih Kang. Jadi dulu itu kalau kita ngomongin gue produk di 90-an ya. Karena pertama kali di single Pesta Rap itu 96. Terus kemudian ada era berikutnya di 2000-an. Terus kemudian 2010-an, terus habis itu sekarang udah masuk 2020-an. Jadi kan sebenarnya udah 4 dekade gitu jalan. Dan tiga ya. Terus gitu si hip hop itu dulu tuh kalau misalnya udah 3 tahun biasanya turun. Kegantiin sama musik lain. Karena Indonesia kan lumayan dengerin tren ya. Gitu, kegantiin sama J-pop lah, kegantiin sama hip metal, kemudian K-pop. Nah sekarang ini itu udah dari 2016 sampai 2021 itu nggak turun-turun, geliatnya makin gila dan dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa lihat bibit-bibit baru di hip hop yang keren-keren banget, bener-bener kerennya tuh mereka produksi videonya itu juga sudah sangat mumpuni, terus skillnya juga itu keren-keren banget, jadi bisa dibilang emang Indonesia itu lagi gila-gilanya nih. Pelaku-pelaku hip hopnya. Menurut lu kenapa bisa masih menggeliat dan menggairahkan? Menggeliat dan menggairahkan karena mungkin memang informasi sekarang tuh deras sekali ya masuknya. Dan apapun mau dengerin musik apapun tuh bisa. Plus di chart dunia itu yang banyak mendominasi itu adalah lagu-lagu hip hop. Playlist di radio itu juga seperti itu. Dan orang kan sekarang lihatnya YouTube ya. Jadi untuk mendapatkan informasi siapa yang lagi terkenal nih, terus kemudian style rapnya seperti apa, dan bahkan rap sendiri itu kan berevolusi. Nah dari informasi yang deras seperti itu dan teman-teman yang di daerah memang konsumsinya itu rata-rata YouTube, jadinya makinlah mereka ngerasa, apalagi di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur itu memang mereka kulturnya hip hop banget. Mereka ngerasa itu emang rap itu musik gue nih. Kalau di luar kan ada apa tren mumble rap apa sih? Iya, mumble rap. Di Indonesia ada nggak sih? Ada juga gitu yang nggak tahu sih ngomong apaan ya karena mumble juga kan gitu. Apa ini ya gitu. Tapi lu termasuk yang seperti apa? Pro atau kontra terhadap mumble rap itu? Gue gini, ini style hip hop kan style rap itu macam-macam gitu. Jadi kalau ada yang mau
mumble rap ya silahkan aja, cuman ya mungkin gue nggak bisa dengerin aja gitu karena gue termasuk yang suka dengerin lirik. Nah kalau liriknya gue nggak bisa dengerin, buat apa gue dengerin itu ya gitu. Tapi ya silahkan aja pelaku hip hop, kalau misalnya pelaku rap yang emang mau memilih style seperti itu, kenapa enggak? Lu kan pernah terus bilang apa di salah satu artikel musik hip hop itu merendahkan perempuan ya. Iya. Nah, selama lu konsisten berkarya di dunia hip hop, Ya. seperti apa emang kalau di Indonesia perlakuannya terhadap perempuan? Oke, di hip hopnya nih. Iya. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa dari hip hop dari sananya sendiri itu rap itu sendiri sangat patriarkal ya, gitu, sangat patriarki. Terus kemudian banyak-banyak lirik yang misoginis dan objektifikasi perempuan. Dari situ dan media banyak mengglorifikasi hal-hal tersebut. Jadinya memang akhirnya mungkin rapper-rapper ada yang mikir itu jadi seolah dinormalisasikan. Setahu gue ada ya ada beberapa yang gue lihat dan pernah gue tegur gitu, pernah gue tegur langsung karena memang dia mengobjektifikasi rapper perempuan atau penyanyi perempuan. Dibilang boleh enggak ya gue ngomongin ya? Boleh, ngomong aja nanti kalau nggak boleh tinggal diedit. Oke. Jadi pada saat itu ada satu penyanyi perempuan gitu yang lagi keluarin single. Dia sebatas statement ya. Ini kan macam-macam bisa masuk objektifikasi itu bisa masuk di lirik atau ya statement yang dikeluarkan. Nah si penyanyi perempuan ini baru ngeluarin lagu, terus dia di Instastory dia ngomong, ini dengerin dong. Dia maksudnya promoin si teman perempuannya ini gitu. Dengerin nih lagu dia keren banget, lumayan lah buat bacol. What the? Oh itu gue langsung DM, gue bilang, gue DM, gue storyin, gue mention namanya di situ. Gue bilang, lo nggak appropriate nih, gini. Tapi nggak dibalas, cuma dibaca doang. Gitu. Tapi setelah itu dia ngeluarin klarifikasi di story, cuman bercanda. Nah itu dia begitu di di counter itu. Langsung bilangnya bercanda, padahal itu bukan bercandaan menurut gue gitu loh. Ya nggak mungkin lah bercanda begitu. Iya makanya, ini tapi problemnya kan kalau ada hal-hal seperti itu dibilangnya, baper loh, bercanda juga. Ya baper lah, gila, dikatain, dilecehkan. Ya gimana nggak baper gitu ya kan begitu. Jadi ya ada yang masuk-masuk di lirik, makanya kadang-kadang kalau ada yang mau kolaborasi sama gue, itu kayak aku boleh kolaborasi nggak? Boleh, tapi maaf ya saya baca dulu liriknya. Gitu. Sampai ada yang nanyain gitu ke gengnya Tuan 13 gitu. Terus minta Tuan 13 baca dulu gitu. Kayak aku mau nggak ya kolaborasi kalau liriknya begini? Gitu. Tapi bagaimana yang sistem seperti itu mempengaruhi perjuangan lu sebagai rapper yang notabene perempuan? Ya jatuhnya biasanya gini. Tantangannya adalah pada saat gue ngeluarin lagu gitu ya. So far sih udah nggak pernah ada gitu. Tapi dulu tuh jatuhnya dilecehkan atau body shaming gitu. Atau perempuan akhirnya dilihat tidak sebagai skillnya nge-rap. Tapi double standard jadinya ya oke lah rapnya untung cantik gitu. Atau misalnya ada yang mereview react lagu gue gitu. Wah nih kok nih kayak si rapper yang ini nih di luar negeri, tapi boobsnya sama pantatnya kurang gede. Kenapa jadi dilihat di situ, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Sementara ya itu itu kan objektifikasi gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang masih kadang muncul gitu. Perempuan tidak dilihat sebagai orang yang punya skill gitu, tapi kembali lagi dilihat dari ya casingnya, dari sebagai objek. Itu tantangannya. Kalau di Indonesia banyak atau sedikit sih kalau kita bilang jumlah rapper perempuan? Dikit. Sekarang sudah lumayan, makin banyak, makin ya istilahnya lebih dari 10 orang lah. Kalau dulu tuh 10 aja gitu, 10 aja udah bagus. Ini sekarang udah lebih dari 10 orang, tapi memang tersebar. Dan kalau kita ngomongin masuk ke industri musik Indonesia, yang kalau orang bilang itu kelihatan kalau misalnya udah masuk di TV atau di festival-festival, nah ini tuh belum karena dia ada di Papua, dia ada di mana. Yang kita tahu itu. Orang awam yang baru tuh ada Ramen Girl. Ramen, betul. Ramen, terus masih ada Lady Gun. Di Papua itu ada yang namanya Dwi Apriana, itu kalau nge-rap dia pakai speed rap, jadi terus banget kenceng banget temponya. Terus ada beberapa lagi di daerah-daerah lain di NTT. Terus di Sulawesi juga ada gitu. Cuman kembali lagi
yang akhirnya konsisten Mm. itu mungkin nggak banyak tuh untuk bisa menekuni profesi sebagai rapper. Karena rapper sendiri rapper perempuan ya, mungkin bahkan mungkin rapper laki-laki gitu belum dilihat sebagai profesi yang menjanjikan gitu atau bisa menghasilkan. Kalau ditambah lagi perempuan ada yang namanya faktor seperti stereotype dan juga social ini justification gitu. Yang kalau misalnya begitu sudah menikah ya udah ngurusin keluarga, ngurusin suami, ngurusin anak. Akhirnya tidak diberikan pilihan untuk bisa mengeksplor yang dia mau gitu. Kalau misalnya ternyata emang pilihannya dia mengurus rumah tangga ya nggak apa-apa juga gitu. Dibutuhkan akhirnya support system yang lebih tinggi gitu loh untuk supaya perempuan bisa nge-rap lagi gitu. Kalau lu bagaimana caranya supaya bisa konsisten bertahun-tahun? Nekat sih. Lagi-lagi nekat. Enggak, ya kalau dibilang mungkin klise, dibilang ya because I'm doing it for the love gitu. Gue dari dulu pertama kali emang mau nge-rap itu dari awal objektif gue adalah I wanna be in hip hop. Gue pingin ngeluarin album, gue pingin eksis di hip hop, entah itu sebagai rapper atau gue ada di belakang. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hip hop lah gitu. Nah, dan untungnya support system gue yang sekarang ini tuh mendukung sekali gitu. Untuk anak gue, nyokap gue itu sangat mendukung gitu. Jadi dulu padahal sempat ada memang pada saat gue pacaran, itu gue nggak boleh nge-rap. Akhirnya saya putuskan saja daripada saya nggak boleh nge-rap. Mending putus deh daripada gue nggak nge-rap lagi gitu. Tapi kalau kita bicara karya, apa sebetulnya yang ingin lu sampaikan lewat lagu-lagu lu? Macam-macam ya. Rap itu sendiri bisa jadi kendaraan untuk macam-macam gitu, menyampaikan pesan apa aja. Nah, pada saat ini memang gue peduli dengan isu-isu kesetaraan yang kebetulan memang sedang yang fokusnya adalah ke perempuan karena banyak sekali perempuan yang terkena pelecehan, kekerasan, terus hak-haknya itu dirampas, termasuk ya isu RUU PKS ini yang kita sedang kawal untuk disahkan. Terus tapi di luar itu gue juga ngomongin macam-macam karena kan rap itu lo bisa 3 verse itu lo bisa tulisin dengan message apa aja tentang persatuan, tentang gimana gue bencinya sama sosial media pada saat tertentu gitu, yang saling jatuhin, dimana di sosial media kadang-kadang apalagi di warga Twitter ya gitu, yang disalah, yang benar disalah-salahin, yang salah dibener-benerin gitu, itu kan kejadian banget sampai gue kayak puasa sosmed tuh pernah gara-gara kayak gitu. Rio sendiri akhirnya ya gue ngomong itu di lagu single gue terbaru yang judulnya Pitutur. Yang di hands off itu juga kan soal apa itu ya, apa segala apa. Iya, fighting itu melawan kekerasan seksual yang terjadi di jalanan, di mana saja sih, di public space. Karena itu tadi di Indonesia tuh sering banget perempuan apapun pakaiannya, ya kan, mau jilbab, mau pakaian biasa itu dilecehkan, di catcalling. Gitu ya. Nah di Indonesia itu dilumrahkan, dinormalisasikan, padahal itu gak nyaman gitu loh, itu tidak membuat nyaman perempuan dan itu bukan pujian, itu bukan komplimen. Kan ada yang bilang, cantik gitu, loh kalau misalnya gak suka gitu, loh itu kan pujian, ya geli lagi sebenarnya gitu, di jalan nggak ada yang nggak kenal gitu, cantik, gue anterin pulang ya, lu siapa gitu. Ternyata udah pesan Grab. Ya bagus kalau Grab. Maaf Pak, kirain mau catcalling. Kalau ada yang catcalling lu di pinggir jalan, ya biasanya lu gimana? Atau pernah atau tidak? Pernah. Terus lu apain? Gue lihat situasinya, kalau pada saat itu situasinya ramai di sekitar gue, artinya tidak hanya segerombolan orang tersebut, itu gue biasanya langsung gue datengin gitu, gue bilang, gue tegur gitu, gue langsung semprot gitu. Dan biasanya yang melakukan itu adalah pengen sok jago, begitu digituin langsung ciut gitu. Tapi kalau pada saat itu mungkin malam dan tidak ada orang lain di sekitar gue, itu gue biasanya langsung cabut aja. Gitu. Jadi jangan terlalu berani juga ya? Ya berani harus coba, cuman tetap harus make sure keadaan kita sendiri tuh safe gitu. Itu yang harus kita pikirin, keamanan diri sendiri itu penting, itu dulu yang harus dipikirin. Gitu. Apa yang sudah hip hop ubah pada hidup lu? Apa ya? Ya mungkin gue belajar banyak sih tentang ya gimana gue bisa harus survive. Di hidup, struggle-nya ya, kayak hustle-nya gitu loh.
yang nggak pantang menyerah. Kalau gue nemu tembok gitu pada saat gue melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya gue coba cari pintu lain yang bisa terbuka. Dan di hip hop gue juga banyak kenal berbagai banyak orang yang akhirnya dari situ ya gue bisa bersahabat, bisa berteman, networking, mengajarkan gue tentang industri musik, tentang underground hip hopnya sendiri seperti apa, kenal-kenal orang-orang yang berwawasan keren gitu. Belajar banyak gue di situ. Dan ini ya teman sekelas katanya nih sebelum aktif di hip hop, Yako juga sering cover lagu-lagunya Anggun C. Sasmi, bahkan Gombloh. Gombloh. Usia berapa ini? SD? SD. Iya. Itu kan sebelum di hip hop gue suka nyanyi ya, emang Iya. dasarnya suka nyanyi. Tahu kalau di Surabaya tuh dulu 17-an kan, itu ada panggung 17-an, nah suka disuruh nyanyi di situ. Ya udah nyanyi lagu apa, pada saat itu gue pernah cobain lagunya Anggun C. Sasmi yang tua-tua keladi. Pakai baret. Pakai baret sama rok mini. Terus lagunya Gombloh, terakhir lagunya Scorpion. Wind of Change. Tapi yang siul kan nggak bisa, ini yang Susah. itu yang siul drummernya. Lagu Gombloh yang mana? Di radio. Oh. Ya, judulnya tuh Kugadaikan Cintaku ya. Tolong dong nyanyiin dong, gimana dong? Ingat gak? Topinya tinggal dilurusin, terus lu pakai kacamata yang gini ya. Iya itu sambil gitaran. Gondrongnya udah. Tinggal pakai kumis-kumis palsu. Coba. Serius? Iya dong. Oh my god. Ya, coba kita lihat teman sekelas bagaimana Yako bernyanyi ya, menyanyikan lupa lagunya liriknya. Gombloh yang Kugadaikan Cintaku. Coba ya dikit ya, liriknya udah agak lupa. Mau di googling nggak? Kasih lirik, getar kasih lirik, ayo kasih lirik. Ayo getar sini. Nih, taruh nih. Tim kita HRD loh nih. Oh my god. Lu tau nggak yang di YouTube HRD itu? Kenapa? HRD nyebelin tuh nggak? Dia? Ada di YouTube. Oh. Ini orangnya nih. Waduh, saya nanti minta tanda tangannya. Nih, ini orangnya HRD nyebelin yang kalau nanya diem-diem aja. Sini dong mukanya. Enggak, gua mau getar yang nganterin. Sini. Itu. Di shoot dulu dong. Buka dulu muka lu. Nih buat yang pernah nonton ini, ayo dong, getar. Mana kamera ini ya? Getar, buka dong. Nah, ya kok nih tuh. Ini Oh, tuh. iya. Kasih lihat dulu ke kamera, kasih lihat ada kan? Nah ini nih, ini HRD nyebelin itu. Di YouTube-nya Pijaru tuh, nyebelin banget ya. Coba, nah, itu liriknya. Aduh, pinjam dulu ya. Ya Tuhan, gue dikerjain banget ini. Abis ini langsung naik kelasnya berapa level nih gue. Di radio aku dengar kan gitu lagu Iya, ya. sempat. Lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Ya. Gitu kan. Dikerjain lu. Itu suaranya juga kayak gitu dulu. Dicempreng-cemprengin. Asli. Kostumnya gimana? Kostumnya pak ya biasa aja dulu. Kirain ngikutin pakai topi, kacamata gitu, kacamata yang ada rantai. Kacamata sama rantai iya gitu. Aduh maaf ya almarhum Gombloh. Tapi lagunya bagus. Gombloh penyanyi yang keren. Yang keren-keren juga adalah ini nih. Merchandise-nya kolaborasi hasil kerjasama antara Authenticity dengan seniman-seniman visual seperti Komikazer, Stereoflow, dan Darbots nih kayak gini nih. Ini salah satu merchandise-nya nih. Ini ada kaos-kaos di situ tuh ya kok kalau ada yang mau tanya tuh di mana belinya kaos? Silakan di Authenticity Lab, itu ada di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Wah. Pokoknya cari toko resminya Authenticity Lab atau kalau ribet tadi si Soleh ngomong apa? Scan aja QR code di sini nih. Sini. Sekali-kali di sini dong editor. Lu enggak kreatif. Di sini. Di sini dong sekali-kali ya. Ini di muka gua nih ya. Ngerjain. Scan QR code di sini di muka saya. Ngerjain. Dan jangan lupa di follow dulu Instagramnya @authenticity_id karena bakal ada giveaway. Kita tunggu dulu setelah yang berikut ini yang mau lewatnya.
Masih di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Luar biasa, gombloh. Kalau lu ngajar tuh dari tahun berapa ya? 2006. Memang cinta pada dunia akademis? Iya. Apa yang membuat lu jatuh cinta? Sharingnya ya. Karena di situ gue ngerasanya gue nggak pingin one way communication gitu, nggak pingin satu arah aja gitu. Dengan gue mengajar itu sebenarnya gue belajar juga dari murid-murid gitu. Jadi itu sih yang bikin gue suka, karena dengan di dunia akademis itu lo nggak boleh stagnan gitu loh. Lo harus terus menggali informasi supaya bisa relevan sama anak didik lo. Tuh kalau cuma lo ngomongin teori-teori yang lawas gitu tapi example-nya yang lama-lama ya nggak akan masuk. Dan dari situ kan gue juga bisa bridging, gue bisa apa ya, dengan gue ngajar tuh gue bisa kenal target audience gue gitu. Karena hip hop kan ya target audience-nya kan makin lama makin muda gitu. Nah dari situ gue juga tahu oh anak-anak sekarang tuh ngapain aja sih, habitnya seperti apa, sukanya seperti apa. Nah gue akhirnya dapet ilmu dari situ. Dan plus yang gue dapetin di hip hop, orang-orang network yang gue dapetin di hip hop itu gue bisa undang untuk menjadi guest speaker pada saat gue ngajar gitu. Mata kuliah apa yang lu ajar? Saat ini biasanya sih manajemen marketing gitu, ya human resource management, terus digital marketing, terus ya hubungannya pokoknya antara manajemen dan marketing deh. Kenapa lu cinta manajemen dan marketing? Ya itu yang kita nggak bisa, kayaknya emang semua yang ada di dunia di hidup ini tuh secara tidak langsung berhubungan dengan manajemen dan marketing. Sesimpel lo mau manage diri lo sendiri, dari time management, dari gimana sih kita ngeplan tiap hari bangun pagi, terus kemudian mau ngapain aja, mau naik apa, mau ketemu siapa, jam berapa, ketemunya di mana, abis itu setelah itu meetingnya di mana, itu kan butuh manajemen. Tuh, jadi bisa diaplikasikan kehidupan sendiri-sendiri. Plus gue ngelihat kita itu setiap orang itu adalah their own brand. Tuh, dimana ya kita harus peduli sama kita sendiri, self love, kita harus tahu brand kita itu ibaratnya kita mau jadi karakter orang yang seperti apa. Dan istilahnya pada saat kita nanti berinteraksi dengan orang ya itu yang kita poles, yang kita jual kayak personal branding gitu loh. Jadi dari situ emang ya relevan aja sih sebenarnya ke kehidupan personal, baru setelah itu juga level up ke bisnis. Lu dosen yang seperti apa di kampus? Kira-kira seperti apa? Ayo kalau bisa tebak kayak apa? Yang dosen so asik pengennya dipanggil Mbak ya? Mbak. Gue apa ya, bisa dibilang gue tegas. Oh galak? Galak sama tegas beda loh. Dari 2006 berapa kali lu manggung di kampus? Nah menariknya gue gak pernah manggung di kampus. Nggak. Karena saya selalu bilang berani bayar berapa. Gitu. Paling pernah sih di graduation sekali gitu. Tapi itu juga buat seru-seruan aja. Pakai kebaya, pakai sneakers tapi. Terus nge-rap? Iya. Karena mereka nggak pernah usaha, ayo dong miss, Apa? manggung gitu. Iya biasanya terjadi di luar pada saat udah selesai kelas tuh, Miss malam minggu main di mana? Di sini ya, minta guest list dong gitu. Ntar ya udah pas gue manggung, bawa murid gue. Bayar dong, gue guest list. Menarik sih, dan ya lucu aja sih kalau ngelihat apa ya, kadang-kadang orang ya apa ya kayak ngelihat kan dua dunia yang sangat berbeda gitu. Bagaimana gue menyikapi attitude gue di sini dan di situ ya, menurut ya gue sih nggak fake aja sih, pokoknya ya gue ya seperti ini gitu. Yang penting gue bisa menempatkan diri gue. Lu udah S2 segala kan ya? Apa itu S2 tuh karena memang lu merasa ingin punya dapat ilmu atau karena sebagai dosen ada kriteria oh harus S2? Enggak sih, dulu itu pada saat ambil S2 emang gue suka belajar. Emang gue suka belajar dan kebetulan emang nyokap bilang udah selesai S1 sana ngelanjutin S2 gitu. Nah kesempatan itu yang alhamdulillah gue bisa dapatkan, ya udah gue ambil. Jadi ya gue beruntung bisa mengecam pendidikan pada saat itu dengan mengenal berbagai macam kultur. Jadinya ya apa ya akhirnya bukan sebagai persyaratan untuk jadi dosen, enggak, karena emang gue suka belajar aja. Bahkan setelah itu gue juga ngambil
program lain setelah gue selesai MBA gue ngambil IT, tapi tapi nggak cocok. Kenapa? Ya nggak apa ya, gue bukan orang yang teknis ternyata gitu, tapi cukup untuk akhirnya tahu oh ternyata minat gue nggak di situ gitu, nggak passion gue nggak di situ. Setelah punya gelar S2, apa pengaruhnya terhadap kemampuan lu menulis lirik? Kalau wah, pertanyaan yang menarik. Ya terstruktur aja ya, biasa terstruktur, terus gue akhirnya bisa menerapkan teori-teori yang gue pelajari gitu pada saat kuliah gitu ya, pada saat penulisan lirik, nggak cuma penulisan lirik tapi juga pada saat gue mempromosikan lagu gue. Lebih ke situ sih. Dan ya itu tadi masukin Maslow ke dalamnya ya kan, masukin teori Herzberg apalagi gitu masukin. Mana yang lu rasa bahas ini dulu atau yang ini belakangan, apa? Bagaimana lu menentukan bahwa ini yang lebih penting untuk disuarakan, yang ini nanti dulu? Tergantung urgensinya itu tadi gitu. Seperti yang sahkan RUU PKS judul lagunya Sulit itu urgensinya sangat-sangat karena memang Indonesia darurat kekerasan seksual. Tuh, tapi di luar itu ya apa aja masuk sih, tergantungnya itu tadi moodnya, terus sama kolaboratornya kalau misalnya kolaborasi temanya mau ini ya gitu. Nah itu biasanya gue takes time tuh mikirin dulu seperti apa. Kalau skala prioritas ya itu tadi yang seperti gue bilang gitu, kalau mengenai RUU PKS atau lawan kekerasan seksual dan pelecehan itu urgensinya tinggi sekali karena memang masih terjadi di mana-mana. Hal-hal seperti ini lu bawa ke ruang kelas nggak? Bawa. Gue banyak sekali kan pada kampus gue itu kampus yang bukan memberikan murid-muridnya itu tes hanya hafalan, tapi lebih ke project. Semuanya itu project based. Jadi kita selalu menghadirkan guest speaker yang dari berbagai macam industri. Yang pernah gue hadirkan itu dari teman-teman dari Holaback, itu membahas tentang non-profit organization di ranah isu-isu perempuan. Nah dari situ murid-murid gue belajar gimana sih bikin campaign di ranah non-profit organization. Nah itu selalu gue bawa. Terus kemarin juga ada satu brand yang melawan tentang acne shaming, itu gue juga. Acne shaming itu ngeledekin jerawat? Iya gitu. Nah itu juga kemarin gue sempat tahun lalu jalan dengan campaign tersebut gitu, acne fighting acne gitu. Nah itu juga bawa ke kampus. Jadi apa ya, memang bisa anak-anak ini kan harus dibuka gitu loh wawasannya bahwa hidup ini gak cuman seneng-seneng aja gitu, hura-hura gitu. Dulu kan kita pikir gitu ya gitu loh, hura-hura gak mikirin apa-apa gitu. Nah tapi kan ada hal-hal real yang nantinya mereka akan rasakan gitu kalau misalnya mereka udah kerja. Tiba-tiba kalau gak bisnis dari orang tuanya, misalnya mereka dilempar masuk ke perusahaan apa ya, mereka kan harus berhadapan dengan klien. Tuh klien kan belum tentu maunya lempeng, belum tentu revisinya sekali 2 kali. Berasa ya? Gitu, jadi emang harus selalu gue masukin sih dalam bentuk kasus atau lagu gitu, bentuk lagu. Apakah kecintaan lu pada hip hop juga ditularkan di ruang kelas? Pasti ya Kayak gimana? Ya gue kalau udah ngajar tuh kadang-kadang merepet gitu kan, ngerep gitu. Terus sampai, Miss, can you slow down please gitu. Terus dan beberapa murid gue ada yang memang sekarang jadi rapper. Oh, ada? Gitu. Ada tesisnya dia tentang rap, tentang hip hop, dia interview gue gitu. Jadi ya gitu deh, apa ya, it's good to see apa ya, beberapa regenerasi lah intinya. Ya mohon maaf ya teman sekelas kalau ada bunyi ini di bengkelnya lagi hujan. Takutnya ini bunyi apa? Iya. Itu namanya rahmat Tuhan ya. Alhamdulillah masih diberikan hujan. Iya masih diberikan hujan walaupun tembus ya. Saya pikir helikopter tadi ada. Lagi helipad di atas. Ya namanya syuting di bengkel kan akustiknya tidak terlalu baik. Oh ini bukan bengkel helikopter juga enggak? Bukan, ini bengkel motor. Oh iya, siap. Kami tidak sekaya itu. Kayaknya helikopter nggak perlu ke bengkel ya. Oh enggak ya? Perlu ke bengkel nggak sih? Coba kita tanya sama teknisinya. Lu tuh kan dulu pernah ikut kompetisi ngucapin happy birthday gitu. Wah ini jago sih ini, kok tahu? Apa sih itu kompetisi ngucapin happy birthday di radio di Surabaya, radio apa? Ini jago sih itu yang riset nih. Tuh dipuji tuh HRD. Wih, HRD. Mas HRD memang dia kayaknya lebih cocok di balik layar sih. Wah, mantap. Nggak mau jadi dosen?
Ya awal gue nge-rap itu memang berawal dari radio. Dan dulu di tahun 90-an kembali kita besar mendengarkan radio, ya kan? Dan Kang Soleh sendiri juga radio ya dulu ya. Terus, nah program-program itu semua kita lalap habis. Nah salah satu radio di Surabaya namanya Strato yang berubah rebranding menjadi S103. S103. Ya, nah di radio tersebut itu lagi rebranding, ibaratnya lagi ulang tahun mereka rebranding. Nah mulai tuh meluncurkan program-program, ada hip hop, ada rocknya, yang rock dulu yang siaran Mas Piu. Oh, sebelum gitu. jadi padi. Belum jadi padi gitu. Dengerin Halloween segala macam dari Mas Piu juga tuh. Terus Maya Estianti, Mbak Maya itu juga dulu di radio itu. Dia kursus DJ. Oh. Jadi ada IDJS di situ, Surabaya DJ School. Nah, di situ ada program hip hopnya yang jadi mentor gua pada saat itu Pumpkin Rapper Crew. Pumpkin Rapper Crew. Dan mereka lah yang menantang pendengar pada saat itu untuk mengucapkan happy birthday dengan gaya masing-masing. Nah, karena gue dengerin mereka nge-rap, gue ide lah, gue coba pingin nge-rap gitu, ngucapin, dan yang menang itu nanti diundang ke radio terus dapet duit. Dan dulu saya termasuk quiz hunter. Yang duit atau apa aja gue hajar lah gitu. Jadi ya udah akhirnya gue mencoba lah mengucapkan selamat ulang tahun ke radio tersebut dengan gaya nge-rap. Dipanggil. Ngucapinnya gimana? Dikirim kaset atau apa? Enggak. Nelpon. Nelpon. Ke operator. Yoi. Operator, aku mau ngucapin ini gitu. Iya pokoknya langsung telepon ke radionya kan, gitu, telepon ke radionya, terus di on airin. Terus ya udah suruh nge-rap gitu. Terus dipanggil. Iya. Ke radio, terus suruh ngapain? Suruh pokoknya di interview gitu, terus suruh nge-rap lagi, nge-rap asal. Itu benar-benar sama sekali belum pernah nge-rap pada saat itu gitu. Jadi masih kacau banget. Terus sejak itulah itu merupakan bantu loncatan gue untuk belajar rap yang lebih bener lagi dari Quiz Pumpkin Hunter. Quiz Hunter Rapper. Ya Allah. Ini masih era-era lu gombloh ya? Iya. Iya kan? Era gombloh dan Anggun C. Sasmi. Iya, Terus lu liriknya dari mana? Lu tulis dulu apa? Tulis. Oh, sebelum nelpon tulis dulu. Nulis dulu lah. Masih inget? Enggak inget lah. Oh, pura-pura. Ya Allah, enggak inget. Ya enggak inget, beneran, karena kan itu dulu, ya come on, itu kayak 20 tahun yang lalu. Bro. Nah, mau ngerjain saya lagi? Ya kan biar kita tahu, kan kita dengan melihat atau mendengar lirik Happy Birthday itu kita bisa lihat perjalanannya dan menunjukkan bahwa konsistensi seorang Yako dari dulu. Astaga. Ayo pasti ingat lah. Gak ingat. Ada apa bait-bait yang masih teringat pasti ada lah 1-2. Kayaknya pada saat itu kayak gini deh. Selamat ulang tahun aku ucapkan kepada radio S103. Cupu banget. Masih cupu banget ya pokoknya. Kayak gitu dah. Gimana sih? Terus lu nge-rap sambil gini-gini. Selamat ulang tahun. Ya Allah, dulu tuh gue kurus, ceking, bondol gitu kan, kacamataan gitu. Terus datang ini kenapa kayak toge gitu. Tapi ya that's just part of me gitu, kayak ya kalau nggak ada hal itu gue nggak akan sampai di sini saat ini. Jadi titik balik seorang Yako menjadi rapper tuh ketika mengucapkan Happy Birthday di radio S103. Iya betul. Salah satunya. Jadi si Pumpkin Rapper Crew itu yang membentuk lu menjadi rapper. Yes. Fondasinya dari situ. Betul. Kalau nggak ada mereka, gue nggak ada di sini. Gitu. Gue bahkan masih ingat rapnya Pumpkin. Kayak gimana? Yo people, funkin' up one time is the run with the sound to make you in line. Expectation, I believe that we have to make our rhyme in full effect. Gitu deh. Terus ada lagu rap Surabaya juga gitu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Gimana? Tapi ada ini ya, ado kene teko arepe mamerno cerita sak kabeh arek Surabaya, awak dhewe kendel-kendel aja padha lali, yen koyo ngono pancene gak teli. Itu kayak udah ngelotok. Syarat tuh Pumpkin Rapper Crew. Berarti berapa bulan dulu belajar rap sama mereka? Ya selama radio itu ada sih gitu.
Jadi kayaknya mungkin ya di setahun itu benar-benar belajar, terus disuruh ikutan lomba. Karena pada saat itu kalau misalnya mau manggung, kalau sekarang kan diundang live PA gitu kan ya. Kalau dulu itu apalagi masih anak kicik gitu kan, ya manggungnya di kompetisi apa, pada brand apa lagi bikin kompetisi rap, dan di zaman itu kompetisi rapnya itu emang lagi getol-getolnya, lagi banyak-banyaknya. Terus belum lagi akhirnya ketemu komunitas-komunitas yang ada di Surabaya gitu. Kalau dulu grup ya, ada grup-grup yang nongkrongnya di Tunjungan Plaza gitu, terus kenal satu sama lain gitu. Terus akhirnya sempet tapi gue begitu terus masuk yaitu gue ngirimin demo ke Musika, ke Guest Musik untuk masuk di Pesta Rap 2. Oh, memang lu tuh udah niat ngejar pesta rap itu ya? Pada saat itu karena memang diminta untuk siapapun yang mau kirim aja demonya ke Pesta Rap. Setelah gitu. kesuksesan pesta rap yang satu. Betul. Setelah Bang Iwa, setelah Denada. Masih Guest Music kan yang Pada pesta saat rap itu iya, masih. Berarti lu bisa beatbox? Dulu iya. Sekarang? Enggak. Jangan diuruh gue beatbox. Coba kalau soalnya beatbox. Kan gua belajar bukan nggak anak dulu? hip-hop. Tapi nggak pernah belajar apa? Enggak. Sama sekali. Enggak, gua belajarnya ngaji. Alhamdulillah. Enggak ada sisa-sisa beatbox. Dulu soalnya harus diharusin banget gitu belajar beatbox karena biar tahu ketukan. Gitu. Oh gitu. Coba dong, gua pengen denger dong beatbox. Ngerjain banget sih. Nggak bisa udah. Beneran kalau itu nggak bisa gue udah. Karena akhirnya sadar nggak bisa beatbox, mendingan nge-rap aja. Iya, sampai sekarang pandemi ini nggak boleh muncrat nanti. Oh iya, nanti mikrofonnya nge-rap aja udah muncrat. Untung gua mikrofonnya satu. Oh iya, nggak ganti-gantian ya. Itu tuh yang gantian. Kasian yang habis lu sekarang. Nanti semprot disinfektan. Nah, ini jangan lupa ya, saya mau ngingetin lagi, follow Instagram Authenticity di @authenticity_id karena bakal ada giveaway ya. Terus juga yang tadi Authenticity Lab. Nah nih, saya kasih ingat sekali lagi ya, editor. Yang mau beli Authenticity, yang mau beli merchandise kolaborasi Authenticity dengan Darbot, Stereo Flow dan Komikazer, cari di Tokopedia, Shopee atau Lazada, cari Authenticity Lab atau scan QR code di sini nih. Nih, ya silakan editor edit nih. Nih di sini nih. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Masih hujan di sini ya. Gila, helikopternya nggak pergi-pergi nih. Ya. Mau nunggu ya kok. Oh, iya. Mau jemput. Pribadi. Memang. Tadi habis ini ojek online helikopter. Kalau gaya nge-rap lu tuh kalau didefinisikan apa sih gaya nge-rapnya? Waduh, apa ya? Enggak, ya gue nggak mematokkan pada satu gaya rap sih. Yang jelas tapi nggak mumble itu aja. Tapi gue bisa, ya maksudnya gue bisa masuk ke old school, terus kemudian bisa drum and bass karena gue juga aktif di komunitas drum and bass. Paling itu aja sih. Jadi intinya gue nggak membatasi gue untuk beat berbeda-beda yang akhirnya membatasi gue. Oh, gue nge-rapnya harus old school terus nih, enggak gitu. Gue mencoba beradaptasi aja. Itu untuk selalu bisa masuk ke beat apapun. Karena esensi dari rap itu sendiri kan bisa masuk kemana aja menurut gue. Jadi kalau gitu lu bisa bekerja sama dengan arranger manapun Ya. atau DJ manapun? Bisa. Kalau lu bikin lagu itu biasanya gimana prosesnya setelah lu ada lirik? Lu bagaimana menuangkannya ke dalam musik tuh? Yang pasti kalau misalnya prosesnya itu selalu antara gue menulis lirik dulu tanpa beat. Atau ya dengan dengar beatnya gue masukin, gue menulis lirik tuh. Nah tapi pada saat gue masuk ke booth rekaman, jadi melakukan kolaborasi tersebut merekam, itu gue harus sudah ready dengan lirik tuh. Dan dari situ ya udah akhirnya rekaman biasa, dan prosesnya biasanya harus gue lakukan seperti itu supaya nggak lama di studionya. Bukan, tapi kalau misalnya memang ternyata ada harus ada penyesuaian lirik, ada yang mesti diganti, itu open for that. Kadang juga sama kolaboratornya, misalnya gue memang berkolaborasi dengan
produser musik karena gue nggak bisa bikin musik. Sangat tergantung dengan produser musik. Nah itu gue selalu juga ngobrol. Ini enaknya gimana ya? Waktu gue bikin Hands Off itu gue juga ngomong sama Mardial. Nih musik liriknya mau gue tulis dengan tema lawan kekerasan nih gitu. Oh ya asik-asik mbak gitu sama dia kemudian ditambahin ini itu gitu. Jadi memang prosesnya selalu ada komunikasi lah untuk bisa jadi satu lagu tersebut. Berarti lebih nyaman mana buat lu? Beatnya udah ada atau lu nyiptain lirik atau liriknya dulu baru lu cari produser yang cocok? Bisa dua-duanya. Karena gue di handphone itu dan di buku biasanya gue punya kumpulan lirik yang sudah begitu kalau lagi di jalan atau lagi ngapain itu gue keingin bait itu langsung gue tulis. Nah tapi memang mungkin akan lebih memudahkan gue kalau misalnya beatnya itu sudah ada. Oh gitu? Karena gue bisa ngerasain emosinya tuh beatnya nih seperti apa. Jadi emosi yang gue bangun di lagu ini akan seperti ini nih. Jadi liriknya akan seperti ini untuk bisa ngedukung misalnya dari awal kemudian naik di bridge-nya seperti apa. Nah itu akan lebih mudah kalau ada beatnya. Tapi gak ada beatnya pun gak masalah. Tuh. Karena lu sudah punya stok lagu tadi ya? Iya stok lirik. Iya stok lirik. Jadi kalau denger beat ini kayaknya cocok buat tema yang ini. Betul. Sudah ada berapa banyak stok lirik? Lumayan ya lumayan lah. Tapi biasanya potongan-potongan dan gak utuh. Jadi kadang-kadang berangkat dari situ harus ditambahin lagi, memang harus dipanjangin lagi. Rapper itu kan harus punya sense yang bagus terhadap rima ya. Cara lu memperkaya rima itu bagaimana? Dari baca dan dari kalau mau gampang sebenarnya memang teman-teman bisa ke Rima Kata ada websitenya Rima Kata atau kalau misalnya mau bahasa Inggris pakai Rhyme Zone gitu. Tapi balik lagi kan nggak semua ada di situ. Jadi memang mendengar nama orang yang belakangnya A gitu. Terus ya kayak misalnya Soleh Solihun sukanya makan bihun, ya kan? Udah berapa tahun gitu. Nah itu kan ya otomatis aja belakangnya tuh udah ke bentuk di belakangnya. Ya hal-hal seperti itu yang memang akhirnya terbiasa. Gue terus terang kalau disuruh memang freestyle kalah jago dibanding Igor, kemudian beberapa nama lainnya itu. Cuman ya karena terbiasa akhirnya jadi mencoba untuk mencari-cari padanan katanya, rima kata tersebut. Usaha melatih diri ada kayak supaya nah memang usahanya untuk melatih diri itu terus terang di saat ini tuh gue nggak banyak fokus ke situ karena memang gue nggak fokus ke menjadi freestyle MC walaupun gue kalau mau freestyle bisa aja yang tapi memang kayak Igor terus kemudian Lace itu jago-jago semua. Mereka memang mendedikasikan waktu itu untuk praktis, untuk latihan, untuk punya bukunya sampai akhirnya mereka ya bisa kalau freestyle itu jago banget. Itu udah kayak out of the doom aja gitu, out of mind aja gitu. Dan katanya Igor, lu yang nyuruh Igor ikut kompetisi ya? Iya, kebetulan. Lu kenal Igor dari? Jadi Igor itu dulu waktu gua kuliah, gue pernah membantu teman-teman hip hop satu kompetisi festival rap di sebuah hotel. Dan pada saat itu bukan freestyle. Jadi kan kalau di rap itu biasanya ada yang lo emang perform ikut kompetisi perform lagu atau lo battle rap. Yeah. Nah, Igor tuh kucuk datang gitu masih ya bener-bener dia belum tahu tentang rap, dia dengerinnya Korn. Dan tasnya itu tulisannya Korn terus biscuit lah apa masih gitu. Hip metal hip metal. Nah, datang nih dia baru pulang kuliah kayaknya. Oh ini ada apa nih dia nanya. Nah kebetulan emang gue lagi nongkrong di situ, lagi istirahat. Kasih tahu nih ada kompetisi rap nih. Oh kayak gimana? Tuh, ya udah kasih tahu lo ikut aja. Itu lo tulis liriknya segala macem. Terus nanti deh beatnya gue coba cariin gitu. Nah, lu udah kenal? Belum. Oh, belum. Pada saat itu ya kenal di situ. Kok kenal di situ? Kenal nongkrong, bener-bener kenal yang kalau anak sekarang kan kenalnya di Tinder gitu ya. Iya, gitu. tongkrongan itu. Itu gak tongkrong, dia datang aja terus karena ada orang-orang kita lagi nongkrong, ya dia orang yang menurut gue gampang menyapa gitu loh. Jadi dia nyapa, dia pingin tahunya Igor tuh tinggi banget. Karena makanya menurut gue dia tuh jenius.
Terus ya udah dia nanya. Terus saya kira ya udah lu coba tulis lirik, dan namanya pada saat itu yang dia pilih adalah bukan kalau sekarang Psychoji gitu pakai SAYKOJI. Kalau dulu? Dulu Psycho Oh, sama G. gitu. Dia pakai nama itu, dan itu pas nge-rap tuh yang marah-marah. Tapi keren. Wah, nih anak potensinya gede banget gitu loh. Terus kalau nggak salah nggak menang di situ karena dia mungkin karena baru pertama kali nyoba, terus dia udah ya masih yang penting rap aja gitu, dia masih belum peduli yang kayak harmonisasi lah, speaking to publiknya gitu. Nah, tapi dari situ emang kayaknya dia emang terus mendalami, dan itu liriknya gue simpen sampai akhirnya gue kasih ke Igor 3 tahun yang lalu. Nih lirik pertama lo laminating. Judulnya apa? Aku gila kalau nggak salah. Beneran aku gila judulnya. Gila aku gila masa apa gitu. Tapi lirik-liriknya kayak emang bener-bener wah keren banget sih menurut gue. Di saat itu dia mencoba menghafalkan, terus dia tampil dapat banget sih. Dan itu kayaknya ya mungkin itu cikal bakalnya Igor pada saat itu. Berarti lu yang menceburkan Igor ke hip hop. Kalau nyeburkan sih enggak ya, paling dia emang udah ada kemauan, cuman ya gue bantu mendorong lah gitu, untuk dia ya ke-rap. Padahal dia baru denger beatnya itu pertama kali di situ. Setahu gue ya. Di panggung apa sebelumnya? Enggak, sebelumnya dia kayaknya dipinjemin beat. Gue lupa akhirnya gue yang minjemin atau ada satu anak yang memang memberikan beat ke dia pinjaman, terus dari dia sama dia didengerin, terus dia mulai ya udah nge-rap di atas panggung, perform. Iya berarti berbakat ya, karena pertama kali langsung. Emang menurut gue Igor tuh orang yang sangat berbakat, makanya dia masih ada di sini sampai sekarang. Kalau ngomong-ngomong soal inspirasi, apa bahan terbaik yang bisa jadi inspirasi buat lu berkarya? Emosi. Emosi tentang kekalahan, tentang tentang struggle, tentang gimana kita bisa survive, tentang gimana kita direndahkan. Itu bahan yang buat gue gampang godok selama ini gitu. Tapi ya apapun yang gue suka sih intinya, interest gue kayak gue suka sneakers, ya gue bisa bikin tentang sepatu, apapun itu sih yang memang pada saat itu jadi fokus gue. Hal-hal manis masih lebih enak maksudnya kalau hal-hal manis, kenangan manis gitu mudah nggak buat lu bikin karya, atau lebih mudah yang mengundang amarah? Lebih yang mengundang amarah. Makanya gue dibilang galak gitu. Kalau dibilang nge-rap, ya kok galak banget gitu. Iya, sebenarnya gue ini loh, gue tuh baik ramah sekali loh sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa emang lebih gampang gue nulis untuk yang sifatnya emang kayak gitu loh. Ketika lu nulis lirik kan ada ekspresi marah. Apakah ketika lu menyanyikan amarah itu terasa lagi, atau sudah lewat setelah ditulis semuanya? Bisa kebawa karena ya yang gue lantunkan, yang gue lirikkan itu, yang gue deliver itu mau nggak mau akhirnya emosinya kebawa. Pasti kebawa banget. Makanya ada lagu yang nggak pernah gue bawain ke panggung karena memang emosional. Yang gitu. mana misalnya? Lagu tentang bokap asli gua. Gitu. Itu emosional banget. Gue pernah rekam lagunya, dan lagunya sampai sekarang juga kalau nggak salah nggak pernah gue keluarin. Tuh karena terlalu emosional. Tuh. Apa yang lu takutkan? Gue nangis, breakdown, karena gue nggak pernah mengenal bokap asli gua. Bokap asli gua tuh nggak pernah mau ketemu gua. Dan ya di situ gue ngerasa kayak ditolak aja. Jadi pada saat gue nulis lirik itu, pas rekamannya pun gue bergetar, nangis gitu. Apa judulnya? Gue sampai lupa ya judulnya apa. You Don't Know apa kalau nggak salah. Tidak akan dikeluarkan. Lagunya sendiri harus gue cari dulu di mana, karena sebenarnya itu udah lagu lama yang pernah gue rekam. Berarti masih ada hal yang belum berdamai dengan hidup. Kalau berdamai sih udah, cuman gue masih tetap ingin someday gue bisa ketemu bokap asli gue, gitu aja. Pernah dengerin lagu itu ke nyokap? Pernah nggak ya? Enggak sih kayaknya. Enggak. Gue cuma pernah bikin lagu tentang nyokap, ya itu yang gue kasih denger ke nyokap. Yang lagu tentang bokap ini belum pernah gue dengerin sih. Yang baru denger berarti lu dan si produser? Iya, betul. Ini masih gue simpen. We'll see what happen. Ya kita tunggu aja, semoga satu saat nanti ya Bang Ngeluarin. Takut nangis tuh apa? Karena takut lu dilihat lemah, atau takut perasaan-perasaan itu
Enggak sih, kalau gue nggak takut ya kelihatan lemah gitu. Kalau nangis ya buat gue nangis aja. Cuman kalau lagi dibawain panggung, akhirnya gue nggak bisa lanjutin lagi gitu loh, karena emosinya terlalu pemuncak gitu loh. Kayak breakdown aja akhirnya gitu kayak. Karena kadang kalau emang manggung itu kan lo nggak cuman manggung gitu aja kan, ada emosi yang ikut di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, yang lo share dengan penonton. Jadi akhirnya penonton juga bisa dapetin vibes itu. Dan gue nggak mau setelah itu penonton jadi ikut down gitu. Apalagi itu faktor terbesar adalah gue takut setelah gue bawain lagu itu gue nggak bisa melanjutkan lagi karena it's too much gitu di sini. Taruh di terakhir bisa. Kalaupun gak lanjutin emang udah selesai manggungnya. Ya. Berarti itu lagu paling emosional yang pernah lu buat liriknya tuh. Yes, betul. Siapa tahu itu jadi lagu yang meledak dan ternyata disukai banyak orang. Ya, gue ketemu ya dulu sama bokap gue dah. Ya, saudara-saudara, kita sudah panggilkan dari Sumbawa. Kenapa jadi kisah kasih gitu? Tali kasih. Jeng-jeng muncul dia. Kesibukan itu banyak banget kan, selain ngajar, nge-rap, siaran masih? Masih. Mas, luar biasa. Tapi lu feminis, berarti menyebut diri lu feminis? I'm trying to be, karena semuanya feminis itu tidak melulu urusan perempuan. Oh, apa? Itu kan kesetaraan. Jadi tentang kesetaraan hak gitu. Jadi ya sebenarnya memang yang dibela adalah hak-hak yang diambil dari seseorang. Cuman memang kebetulan fokusnya banyak yang kaum perempuan yang termarginalisasikan gitu, yang banyak haknya dilecehkan atau ditindas. Jadi kebetulan memang orang kan ngelihatnya kalau feminis tuh feminazi gitu kan. Wah, udah galak-galak gitu. Itu sering banget tuh gitu. Cuman kembali lagi ya, intinya kalau semua bisa menjadi feminis gitu, laki-laki, perempuan, dan ya tujuannya adalah untuk kesetaraan hak tuh. Bukan berarti terus gitu banyak nih yang kalau misalnya di luar sana, lo kan ini nih gitu mau kesetaraan hak, ya udah lo ngeronda di sana. Ya masih di samping ini kayak gitu, itu gak ngomongin itu, ini hak edukasi, hak reproduksi, kesehatan. Ya kalau mungkin di kota besar udah lumayan melek ya, tapi kalau kita ngomong di desa itu banyak perempuan yang memang tidak punya pilihan gitu loh, selain melakukan atau tidak bekerja karena urusan ekonomi atau kultur. Hal-hal yang seperti itu, nggak punya akses ke edukasi dan kesehatan yang baik gitu ya. Ya kok yang seperti ini tuh dari kapan? Mungkin awalnya adalah ya gue selalu mencoba untuk berusaha adil aja sih. Intinya gitu, bahwa ya laki-laki perempuan gender apapun tuh sama aja gitu. Emang hak-haknya harus diperjuangkan. Dan feminis itu kan sebenarnya juga tidak hanya memperjuangkan hak perempuan tapi juga ya buruh dan semuanya sebenarnya gitu. Tapi kebetulan memang kok fokusnya ke situ. Nah, kalau dari kapan? Mulai dari ya gue harus belajar sendiri untuk ngehadapin hidup yang untuk gue mulai harus survive untuk bisa hidup sebagai perempuan. Karena kadang-kadang hidup sebagai perempuan itu nggak nyaman. Yaitu tadi dari kecil udah di catcalling, terus kemudian gue pernah mendapatkan harassment juga gitu. Nah dari situ ternyata emang muncul ke rasa untuk memperjuangkan ketidakadilan tersebut. Nah makin gue bikin lagu sama waktu itu Dap Youth sama Nova Ruth, itu judulnya Boys Don't Mess. Terus makin kesini gue kenal teman-teman yang bergerak di isu-isu perempuan, Kartika Yahya, Hannah Al-Rashid, terus teman-teman dari dari Holabek Jakarta, Lentera Sintas, semuanya itu yang akhirnya makin gua teredukasi apa nih yang mesti memang diperjuangkan. Jadi bisa dibilang mungkin dia pelan-pelan dari gua kecil, dari gua SMP itu udah terpupuk lah gitu, untuk paling enggak belajar speak up-nya dulu. Gue gampang speak up memang kalau untuk hal-hal yang sesuatu yang gue ya ini semacam ini aja deh, kalau lagi ngobrol ngumpul ya teman-teman di antara cowok-cowok gitu, joke-nya seksis. Nah itu kadang-kadang kan kita nggak enak ya untuk negor gitu. Nah ya gue cuek aja negor di situ, jangan gitulah gitu, mungkin gitu atau caranya gimana. Yang penting gue bersuara aja. Berarti teman-teman lo yang cowok-cowok kalau ada lo sudah terkendali bercandanya. Iya, mungkin kalau ada gue gini, ada ya kok gitu.
nggak asik. Tapi berarti edukasi gue berhasil. Iya, setidaknya jadi ngerem kan. Iya, jadi ngerem. Tapi kan Jadi aware. Karena kultur bertahun-tahun jadi susah membedakan Iya. mana yang seksis, Betul. mana yang tidak. Betul, karena ya itu betul sekali karena udah lama dinormalisasi dan kurang edukasi sih Kang gitu. Karena ya biasa, itu tadi dibilangnya pujian, dibilangnya baperan nanti, ini kan bercanda gitu. Padahal ya enggak gitu juga gitu. Anak lu cewek juga ya? Perempuan ya? Gimana lu maksudnya dengan lu tahu bahwa kondisi di dunia ini seperti ini terus lu punya anak perempuan, apa yang lu persiapkan supaya anak lu kuat menghadapi dunia? Yang pasti ya gue mencoba melihat karakter dia dulu sih. Karena kan gue gak pernah, satu yang gue hindari adalah gue gak pernah bilang kamu harus jadi seperti mama. Enggak, karena tiap orang beda. Karakter anak kita sendiri beda. Jadi yang gue lihat adalah emang karakternya dia seperti apa. Gue cuman dari situ membekali bahwa kamu harus jadi kamu sendiri dan yang penting kamu harus bisa survive. Sekarang itu banyak orang-orang yang dengan tekanan itu gampang menyerah. Kamu harus jadi orang yang mencoba untuk belajar terus untuk tidak menyerah. Karena ini nanti kalau kamu udah besar, mama bukan beban kamu, yang penting kamu harus survive sendiri. Itu yang gue tekenin dan kamu harus bisa menghargai semua perbedaan dan gimana caranya kamu mengatasi perbedaan tersebut. Itu sih yang gue bilang ke dia. Dalam hidup lu belum pernah menyerah? I gave up once, tapi for own good. Apa itu? Perkawinan gue pertama. Tuh, ya gue menyerah untuk tidak melanjutkan perkawinan tersebut. Gitu. Tapi ya dari situ gue belajar. Tuh, karena memang kalau mau diperjuangkan yang ada mungkin ya nggak bagus gitu. Untuk kita berdua, untuk anak gue juga. Gitu. Akhirnya ya gue menyerah dengan tidak melanjutkan. Tapi dari situ ya akhirnya mungkin kehidupan berjalan baik untuk gue, untuk Alana dan juga untuk mantan suami gue. Tuh. Pelajaran apa yang lu dapat dari menyerah itu? Bahwa semuanya nggak selalu dengan apa yang kita harapkan. Tuh, nggak bisa kita ngarepin ini selalu akan kejadian, enggak. Tuh, tapi dari situ gue belajar gimana menghadapi sebuah masalah, gimana gue mengatasi dan nggak cuman mengatasi luka yang gue rasain, tapi juga gimana caranya gue bisa mengajarkan atau memberi pemahaman ke anak gue gitu. Apa arti perpisahan ini dan supaya dampaknya dia nggak kena ke mentalnya. Hal-hal seperti itu sih pelajaran hidup lah ya. Itu yang jadi bekal sampai sekarang sih. Kan orang kadang suka masih melabeli rocker, lady rocker atau rapper perempuan. Iya. Sebenarnya yang ingin lu harapkan tuh apa dari labeling? Rapper itu ya rapper aja gitu. Tidak usah ada embel-embel rapper perempuan. Betul. Ya. Tapi gue tidak menafikan bahwa dengan label rapper perempuan itu akhirnya orang jadi lebih noleh gitu. Kita bisa gampang dapat spotlightnya. Tapi begitu orang gampang dapat spotlight, berarti justifikasi itu juga akan gampang terjadi gitu. Double standard itu gampang terjadi gitu. Jadi ya ada benefit dan kerugiannya juga gitu. Cuman ya sekarang yang gue coba edukasi ke teman-teman itu adalah gimana supaya rapper-rapper perempuan ini makin banyak di tanah air ini gitu. Jangan begitu keluar terus begitu muncul rilis sesuatu terus dijudge gitu, dinilai karena penampilan, karena wajahnya, tapi bukan karena isi rapnya. Tuh, tapi ya kembali lagi semua berproses. Ada juga rapper-rapper perempuan yang mikir ini ngomong apa sih, gue nggak denger dia ngomong apaan gitu. Ada juga gitu yang nggak cuma rapper perempuan, laki-laki juga. Cuman kebanyakan tuh kadang-kadang ada nih di daerah Kang, rapper perempuan itu dia itu karena memang didominasi laki-laki ya, produsernya laki-laki. Dan di Indonesia gue belum banyak melihat produser perempuan, produser hip hop perempuan. Itu gak ada mungkin, atau 1 atau 2 kalau misalnya ada pun. Nah banyak kan laki-laki. Nah ini ada nih yang terjadi di daerah bahwa dia mau bikinin lagu buat rapper perempuan ini asal dia si rapper ini mau dipacarin. Ya.
Ntar habis dipacarin putus udah. Ya udah kelar dong, berarti nggak bisa konsisten lagi gitu. Jadi kayak aduh, yang hal-hal seperti itu tuh ada. Jadi makanya kenapa juga rapper perempuan mungkin dikit juga karena begitu udah nggak pacaran lagi udah nggak isi dapat nggak dibikinin lagu jadi nggak konsisten terus belum lagi kalau udah nikah kadang-kadang nikah udah nggak berkarya lagi gitu dan balik lagi profesi rapper perempuan itu belum menjanjikan mungkin gitu loh yang di industri yang dilihat siapa sih gitu sekarang gitu. Itu mungkin produser cabul yang gitu ya. Nah iya, masih banyak itu nggak cuma di musik kan di mana-mana ada itu. Tapi bagaimana lu meyakinkan diri waktu itu bahwa gue bisa nih hidup dari hip hop? Gue kembalikan lagi ke objektif hidup gue sih. Dari kecil gue udah suka banget sama hip hop, sama rap. Ya dan ini jalan yang gue pilih. Dan ya udah sampai sekarang gue bisa di sini. Ada kok banyak sekali yang bisa dilakukan di hip hop. Hip hop itu bukan cuma rapper, tapi ada produser, ada dancer, ada graffiti artist. Stereo Flow, Darbots itu kan graffiti artist. Mereka bisa sampai sekarang. Kan rootsnya hip hop juga graffiti. Terus kemudian DJ ya. Jadi bisa gitu loh, bisa masuk ke produser musiknya pun bisa masuk ke iklan. Emang harus tapi memang nggak bisa cuma di situ-situ aja. Yang bisa membuka lo untuk kemana-mana adalah network. Dari network itu ya lo bisa menunjukkan bahwa lo emang konsisten di situ, lo bisa dapat kepercayaan, lo bisa dilihat sebagai seseorang yang otentik. Bagus masuk ke adlibsnya. Sungguh narsum yang pintar memang. Dia belajar mencari keyword dari tadi. Pintar saya harus sering-sering mengundang narsum seperti ini nih. Tanpa harus saya mencari kata, iya. Dari tadi kan harus mencari kalimat-kalimat supaya masuk keywords. Ternyata kalau keluar dari narsum itu lebih oke. Itu namanya lebih manis. Lebih soft ya. Bagus itu, bagus. Saya rasa kamu sudah membaca keywords dari tadi ya. Apa nih? Oh ya ini yang diinginkan. Kurang lebih sih seperti itu gitu. Jadi akhirnya lo bisa dapat value, lo dipercaya sama orang, dari attitude lo juga orang akan mengenal lo sebagai seseorang yang emang bisa dipercaya untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan integritas lo, kredibilitas lo itu akan bisa dilihat dari situ. Oke, teman sekelas boleh tepuk tangan dulu dong untuk Yako. Luar biasa ya, kalau kita menyimak perjalanan memang sudah tidak perlu diragukan lagi betapa seorang Yani. Nggak keren ya kalau Yani. Nanti jadi kayak penyanyi yang itu tuh Yani itu ada tuh. Yani yang dari luar itu loh. Iya tahu yang laki yang gondrong yang bisa. membosankan itu lagunya. Soalnya kalau misalnya dibikin kalau Yako kan I go by the name of YACKO kan enak ya. I go by the name of YANI. Gak enak gitu loh. Jadi akhirnya ya udah ya aku aja lah. Ya bintang tamu kita kali ini sudah pasti naik kelas. Dia dari seorang yang hanya cinta hip hop terus menunjukkan konsistensi bertahun-tahun. Dia juga menunjukkan bahwa komunikasi itu juga penting selain konsistensi ya. Karena konsistensi tanpa komunikasi itu tidak akan menghasilkan kolaborasi. Betul. Berima enggak? Masuk. Dan Yako sudah naik kelas dari tidak hanya rapper tapi dia juga membuktikan bahwa dia seorang rapper bisa menjadi teacher yang berprestasi juga dari 2006 loh. Susah lah mempertahankan dunia akademis dan dunia panggung itu. Itu butuh dedikasi dan konsistensi luar biasa. Maka kita nobatkan Yako sudah naik kelas. Yeay. Dan dia mengedukasi laki-laki seperti saya yang masih suka Q. Saya juga kalau mau godain cewek inget nanti dimarahin sama teman-teman feminis. Ingat muka galak. Banyak muka lu, muka Hana, itu muka Tika itu kalau mau godain cewek jangan nanti dimarahin teman-teman. Jangan dong. Masalahnya ini feminisnya teman-teman semua sih itu. Jadi
Ingat. Tapi bagus, berarti perjuangan kalian berhasil. Berhasil ya. Ya memang dari temen dulu. Iya, ingat ya para laki-laki di luar sana, hargai perjuangan perempuan. Hargai perempuan sebagai manusia. Dan saya menghargai semua bintang tamu dengan memberikan kaos. Yes. Dapat apa aku? Dapat kaos podcast naik kelas. Aku Nih. udah wisuda nih ya berarti. Naik Iya. kelas. Ya? Tolong tanda tangan ini dulu dong. Ini yang ditanda tangan buat dibagi ke teman sekelas, yang dibungkus buat lo. Yang ini. Ya itu buat teman sekelas yang ditanda tanganin. Tanda tangannya Di depan boleh. Oke. Yang mau mendapatkan kaos podcast naik kelas bertanda tangan Yako, silakan follow Instagram @authenticity_id. Dan yang mau mendapatkan merchandise kolaborasi Authenticity dengan seniman-seniman visual seperti Stereoflow, Darbots atau Comikazer. Nih juga ini ada nih. Wadah ini tuh bagus. Set. Silakan lihat di Authenticity Lab atau di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Dan kalau bingung, scan QR code di sini. Ayo lo, rasakan editor. Di sini. Nutupin muka saya. Ngerjain. Iya, seperti biasa semua musisi yang tak datang ke sini saya minta tampil. Nanti saya minta ya kok lu mau bawain lagu apa yang dari single terbaru? Ya, Pitutur. Pitutur. Itu lirik Jawanya apa sih, bercerita tentang apa sih itu kan? Gua enggak ngerti. Nanti saya kapan-kapan bikin lirik Sunda ya. Itu apa? Itu apa? Apa artinya bahasa Jawanya tuh? Jadi Pitutur itu sendiri artinya adalah peringatan, kemudian nasihat atau bisa jadi self reminder. Yang memang isinya itu ngelihat fenomena di mana sosial media itu buat orang tuh kayak gontok-gontokan gitu loh Kang. Semua mempertahankan opininya yang menurut mereka benar gitu. Nah, dan udah ngerasa semua jadi Tuhan, semua jadi reporter. Dan lirik Pitutur tuh yang Jawa memang mengambil banyak peribahasa Jawa. Itu bahwa misalnya nih becik ketete olo ketoro itu ya yang buruk-buruknya itu akan makin lama makin kelihatan itu. Terus kemudian ojo adigang adigung adiguno. Jangan menunjukkan terlalu banyak jangan menunjukkan hanya kepintaran semata bahwa masih ada di atas sana gitu, yang di atas lo gitu, yang menentukan segala macamnya, bahwa ada di yang bikin lo selain kerja keras tapi ada juga Tuhan gitu yang menentukan lo bisa sugih, kaya, terus gede dan segala macamnya. Terus selalu ingat bahwa hidup itu eling cokro manggilingan. Itu artinya hidup selalu berputar bagaikan roda. Oh itu ternyata. Ternyata peribahasa Jawa. Betul. Terima kasih, boleh iya. dong dilatih ke kamera. Nah ini dia kaos podcast naik kelas bertanda tangan Yako. Ada gambarnya tuh apa gedung. Iya, saya suka nambahin sok-sok graffiti gitu. Abis itu tanda tangannya agak ruwet ya. Jadi akhirnya begini. Tanda tangan akademisi biasa biar tidak mudah dipalsukan rekan sejawat. Betul sekali. Wih. Sekali lagi terima kasih Yako sudah datang di podcast naik kelas ya. Terima kasih sudah diundang loh Ya. Pak Guru. Kang. Semoga sukses selalu, karirnya makin bersinar. Iya. Dan ditunggu albumnya ya. Ya siap. Mau rilis album 2021 ini? Rencananya begitu, cuman kayaknya dengan gue sebenarnya masih ada satu objektif lagi, gue bikin kompilasi rap perempuan. Wah asik. Gitu, jadi rap perempuan itu memang mengangkat rapper-rapper perempuan yang ada di Indonesia. Kayaknya prioritas gue itu dulu, kalau misalnya masih bisa waktunya nyelip, ya gue masukin album gue sendiri. Oke, kita tunggu kompilasinya dan album Yakonya ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses terus ngajarnya dan di panggungnya ya. Iya, siap. Terima kasih Serta podcast keluarganya. Naik Kelas. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekelas. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube ini dengan bintang tamu yang menarik-menarik lainnya. Saya Soleh Solihun. Saya YXCKO. Yeah. Yani. Yani. Sampai jumpa minggu depan dan inilah dia Yako dengan Pitutur. Yeah. Di sosial media yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Which one are you?
check your facts. Tako awakmu, rumaksamu kono rep dewe. Karepmu kuwi opo sing salah dibener-bener no. Sing bener kok yo diwalik terus mbok salah-salah no. Kakean congor, cocotmu bocor. Siro urip ono sing urip no, siro gede ono sing gede no, siro soge ono sing nyugi no. Ojo adigang adigung adiguno, becik ketete olo ketara. Neng arep maju ojo nyikut wong, ojo dumelan ojo gumunan, ojo gumunan ojo kagetan. Durung ilang papul lempuyane, gelem jamure emo wetange. Diwehi ati ngrogo rempelo, dadi menungso ujuk cawe gelo. Kasihan kluduk tapi kurang udan, nabok kene kono nyile tangan. Eleng cokro manggilingan, jaluan nange ora wewehan. Dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Duduk sini jangan kau bicara palsu, Rene ojo wang budi asu. 3 bahasa dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Sini-sini maju satu-satu, Rene jaga kepala batu. Para kedua bicara berdua, katakan semua biar keluar isi kepala. Tak usah bicara las kata agama, lo gue duduk setara sama rata. Kita tidak harus selalu sepakat untuk bisa berikan pendapat. Sah saja kalau mau jadi jawara, tapi tak lantas selalu bisa jadi jawara. Seperti mahasiswa lo coba buat tesis, tapi sintesis tak bisa tanpa antitesis. Gak usah so necis, mulut bau amis, jadi kala kudis. Kam idealis, terjebak hedonis, crime original, tapi sayang gagal. Tapi sayang gagal, status yang seharusnya bisa menjadi titik balik untuk menjadi si kembali mana dan nanti menjadi sains tidak nyata dan lalu tak terbukti. Hanya ngomong tanpa ada aksi, hanya saja sampai terus basi. Sayang nyalanya sama api, sayang pesannya tak dari hati. Bahasa dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Duduk sini kan kau bilang palsu, Rani ojo namburi asu. 3 bahasa dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Sini-sini maju satu-satu, Rene jaga kepala batu. Revenge comes from a deep disappointment. All the pain and love never make an appointment. They enjoy each other company, behold your own agony. Nothing is funny, for once you probably thought you know how to make the remedy, for not knowing that you actually enter a death penalty. Talk about yourself is easier than listening to people's will. Think you got skill, is this your skill? Check it, your skill, chill. The defect is your propensity to hate everybody. You think you hate everybody, damn you're crazy. Your words are your weapon, don't know how you use it, I give you a lesson. Attempt to raise the bar, stretch it out, the far up who you are. Do not disrespect, to earn no respect. Cause I eat fake rappers for breakfast, so you better go back. Dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Di sini jangan kau bicara palsu, Wani ojo namburi asu. 3 bahasa dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Sini-sini maju satu-satu, Rene jaga kepala batu. 3 bahasa dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Duduk sini jangan kau bicara palsu, Wani ojo namburi asu. 3 bahasa dalam satu lagu, when the beat drops you know what to do. Sini-sini maju satu-satu, Rene jaga kepala batu. Duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, jaga kepala batu. Duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, jaga kepala batu. Duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, jaga kepala batu. Duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, jaga kepala batu. Jaga kepala batu. Jaga kepala batu. Jaga kepala batu. Duduk sini, jaga kepala